Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat jumpa kembali teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai epistemologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Pembahasan akan kita mulai dari padanan dan definisi atau pengertian epistemologi itu sendiri, lalu nanti kita akhiri dengan bagaimana cara implementasi epistemologi sebagai landasan pengembangan ilmu, khususnya dalam konteks pendidikan Islam atau tarbiyah. Baik, padanan pengertian epistemologi. Istilah epistemologi, saudara-saudara sekalian, bisa juga disamakan atau dipadankan dengan istilah theory of knowledge atau teori tentang pengetahuan, filsafat pengetahuan, atau gnosiologi atau study of knowledge, yang artinya filsafat pengetahuan dan kognisi. Filsafat pengetahuan dan kognisi memiliki arti atau definisi the philosophic theory of knowledge, inquiry into the origin, basis, nature, process, validity, and limits of knowledge. Artinya, teori pengetahuan filosofis itu menyelidiki ke dalam asal mula, the origin, basis atau dasar, fondasi, nature, jenis atau sifat pengetahuan, proses pengetahuan, validitas pengetahuan, dan batas-batas pengetahuan. Selain itu, epistemologi juga dapat dipadankan dengan istilah logika material, artinya logika yang membahas kebenaran dilihat dari isi atau materinya. Sementara itu ada istilah-istilah lain juga yang dapat dipadankan dengan istilah epistemologi, seperti kriteriologi, yakni the study of the validity of reasoning and the criteria necessary to achieve knowledge. Studi atau kajian tentang validitas penalaran dan studi atau kajian tentang kriteria yang dibutuhkan untuk mencapai pengetahuan. Sementara menurut Immanuel Kant, epistemologi itu adalah upaya menjelaskan tentang cara pengetahuan itu ada dan hubungan antara subjek atau manusia dan objek atau realitas. Artinya bagi Kant, epistemologi itu menjelaskan bagaimana pengetahuan itu ada, cara memperolehnya bagaimana. Lalu kemudian menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya hubungan antara subjek dan objek, hubungan antara manusia, antara kita dengan realitas yang ada, realitas sosial, realitas ekonomi, realitas budaya, dan seterusnya. Maka ini akan kemudian mengimplikasikan adanya beragam persoalan, beragam jenis pengetahuan, beragam sarana pengetahuan, dan juga proses. Sementara Jujun S. Surya Sumantri mengatakan bahwa cabang filsafat atau epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji cara memperoleh pengetahuan yang benar, termasuk validitas dan batas-batasnya. Hampir mirip dengan apa yang telah tadi dijelaskan, termasuk dengan apa yang disampaikan oleh Immanuel Kant. Nah, lalu apa sebetulnya persoalan yang dikaji dalam epistemologi? Dari definisi dan padanan yang tadi telah kita diskusikan, yang kita bahas, maka setidaknya persoalan dalam epistemologi, persoalan yang dikaji dalam aspek atau dalam perspektif epistemologis, itu adalah hakikat ilmu. Apa hakikat pengetahuan? Apakah pengetahuan itu hasil refleksi realitas atau konstruksi pikiran? Yang kedua, sumber-sumber ilmu. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang sahih? Bagaimana suatu ilmu itu bisa menjadi disiplin ilmu, katakanlah seperti itu. Caranya dengan apa? Caranya dengan bagaimana? Apa yang menjadi sumbernya? Lalu yang ketiga, persoalan dalam epistemologi juga mengkaji atau menguji metode dan uji kebenaran dalam pengetahuan atau verifikasi atau validitas. Kayak nanti akan ada yang disebut dengan
pragmatisme, lalu kemudian korespondensi dan koherensi. Nanti itu kita bahas dalam tema yang lain. Lalu yang keempat, menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode, sumber-sumber, serta keabsahan dan kesahihan suatu ilmu pengetahuan, sama dengan definisi yang tadi disampaikan di awal. Lalu yang selanjutnya, bagaimana diferensiasi antara keyakinan dan pengetahuan. Lalu apa dan bagaimana batas kemampuan manusia untuk mengetahui. Nah, ini kemudian akan menimbulkan perbedaan-perbedaan, varian-varian jenis pengetahuan, sumber pengetahuan, proses pengetahuan, dan seterusnya. Nah, itu beberapa hal yang menjadi persoalan yang dikaji dalam perspektif atau aspek epistemologis. Lalu, saudara-saudara sekalian, setelah kita mengetahui persoalan yang dibahas dalam epistemologi, padanan definisinya, kita juga penting untuk sadar dan mengetahui atau mengingat ada beberapa aliran-aliran utama dalam epistemologi. Artinya epistemologi sebagai branch of knowledge, sebagai cabang dari pengetahuan, cabang pengetahuan dari filsafat, itu juga memiliki aliran-aliran tertentu. Yang pertama ada rasionalisme. Tokoh kuncinya ada Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Ciri utama dari rasionalisme adalah bahwa akal sebagai sumber utama pengetahuan. Artinya pengetahuan sejati itu lahir dari penalaran logis, dari reasoning, logical reasoning. Tapi kritiknya adalah bahwa rasionalisme, kadang-kadang aliran rasionalisme itu cenderung mengabaikan pengalaman empiris. Maka aliran empirisme, ciri utamanya adalah pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Melihat, merasa, meraba, dan seterusnya, itu pengalaman indrawi. Manusia lahir bagaikan kertas putih, artinya tabula rasa. Nah, dia kertas putih itu kemudian bisa diwarnai dengan hitam, bisa diwarnai dengan merah, bisa diwarnai dengan kuning, hijau, biru, karena adanya pengalaman, karena berdasarkan pengalaman, karena adanya katakanlah panca indera. Gitu. Namun empirisme, kritik terhadap empirisme cenderung mengabaikan peran ide, bawaan, dan rasio. Artinya mengabaikan bahwa setiap manusia, setiap yang berakal itu memiliki ide bawaan atau asumsi atau praasumsi. Itu. Maka rasionalisme dan empirisme ini bisa disebut sebagai dua hal yang kontradiksi dalam aliran utama, sebagai aliran utama dalam epistemologi. Nah, saudara-saudara sekalian, karena rasionalisme dan empirisme ini adalah dua hal yang bisa dikatakan dalam tanda kutip saling bertentangan atau kontradiktif, maka Immanuel Kant kemudian mengajukan aliran yang mencoba untuk menengahi rasionalisme dan empirisme yang disebut dengan kritisisme. Ciri utama dari kritisisme bahwa pengetahuan lahir dari interaksi antara pengalaman atau empiris dan struktur akal atau a priori. Artinya bagi Kantian atau bagi kritisisme, pengetahuan itu bukan sekedar muncul dari adanya pengalaman empiris atau muncul dari adanya ide bawaan atau rasionalitas, tetapi muncul dari adanya interaksi antara ide bawaan dengan pengalaman indrawi. Itu. Meskipun kemudian kekurangan atau kritik terhadap kritisisme adalah sulit menjelaskan bagaimana struktur akal itu ada. Karena struktur akal atau rasio itu kan sesuatu yang bukan didasarkan atas pengalaman. Dia akan muncul sendirinya dalam diri kita. Tentu sebetulnya faktanya ide bawaan itu juga melihat dan memperhatikan segala realitas yang ada. Tetapi kadang sulit untuk dijelaskan bagaimana proses struktur akal itu ada. Nah, dari rasionalisme, empirisme, kritisisme kemudian ada pragmatisme. Ini yang dipopulerkan oleh William James dan John Dewey. Ciri utama dari pragmatisme adalah kebenaran diukur dari kebermanfaatannya dalam kehidupan praktis. Artinya sesuatu pengetahuan itu dilihat sebagai sebuah kebenaran
atau suatu ilmu dianggap sebagai sesuatu yang benar kalau ada manfaat dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan praktis. Gitu. Jadi kalau tidak ada manfaat, tidak ada signifikansi, maka dianggap sebagai sesuatu yang bukan kebenaran. Kurang lebih seperti itu. Maka kritiknya terhadap pragmatisme akan cenderung relativistik. Gitu. Bisa jadi menurut dalam pandangan aliran pragmatisme, A ini adalah benar karena bermanfaat, tapi boleh jadi A ini dalam pandangan yang lain itu tidak benar karena tidak bermanfaat. Artinya relatif. Yang selanjutnya ada fenomenologi atau hermeneutika. Tokoh kuncinya ada Edmund Husserl, ada Martin Heidegger, dan ada Hans-Georg Gadamer. Ciri utamanya bahwa pengetahuan muncul dari kesadaran dan interpretasi terhadap makna. Gitu. Tetapi kelemahan atau kritik terhadap fenomenologi atau hermeneutika ini adalah sulit diuji secara objektif. Katakanlah dalam konteks hermeneutika itu akan selalu memainkan tiga peran. Ada tiga apa saya lupa. Bukan dialektika. Jadi ada katakanlah kalau misalkan dalam konteks penafsiran atau interpretasi, itu akan interpretasi yang benar, katakanlah seperti itu, akan tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Apakah interpretasi yang benar itu bisa jadi berasal dari author, penulis, bisa jadi berdasarkan teks yang ada, naskah yang ada di situ, atau justru berdasarkan audiens atau pembaca, reader gitu. Nah, itu kan kemudian akan menimbulkan sesuatu yang secara katakanlah ketika diobjektifikasi itu akan sulit untuk menentukan pandangannya objektif, kan gitu ya. Karena bisa jadi kalau menurut salah satu tokoh, pengetahuan yang benar itu berdasarkan apa yang ditulis oleh sang pengarang, atau pengetahuan yang benar itu ada apa yang sebetulnya ada dalam tulisan, atau justru interpretasi yang benar itu adalah dilihat dari apa yang dipahami oleh seorang pembaca, audiens gitu. Dan yang terakhir, aliran utama dalam epistemologi yaitu ada berkaitan dengan epistemologi Islam yang kemudian dikatakanlah Al-Ghazali Ibn Rushd, di tokoh kuncinya adalah Al-Ghazali Ibn Rushd Al-Farabi. Ciri utamanya adalah bahwa sumber pengetahuan mencakup akal, pengalaman, dan wahyu. Kritiknya adalah perlu keseimbangan antara nalar dan otoritas wahyu. Gitu. Karena epistemologi Islam memang cakupannya mencakup semua, katakanlah bisa dikatakan seperti itu, akal, pengalaman, dan wahyu. Tapi kadang-kadang ada ketidakseimbangan, meskipun kemudian ada dalil-dalil yang menunjukkan mungkin wahyu atau revelation itu lebih atas atau di atas katakanlah penalaran atau reasoning gitu. Seperti misalnya paradigma keilmuan UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu kan disebut dengan wahyu memandu ilmu. Itu artinya otoritas wahyu itu lebih tinggi daripada ilmu. Wahyu memandu ilmu agar ilmu kemudian tidak terlepas dari sisi kebermanfaatan dan kemaslahatannya. Nah, tapi dalam konteks pengetahuan, dalam konteks filsafat ilmu, kritik terhadap epistemologi Islam itu perlu ada keseimbangan antara nalar dan otoritas wahyu. Meskipun dalam kasus-kasus yang lain seperti Mu'tazilah, kadang-kadang justru nalar atau reasoning, penalaran logis itu lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan wahyu. Meskipun dalam sejarahnya Mu'tazilah tidak kemudian secara arbitrary tiba-tiba menjadi seperti itu. Tapi ada motif-motif tertentu yang memaksa dalam tanda kutip Mu'tazilah untuk bersikap demikian. Selanjutnya, saudara sekalian, kita mendiskusikan tentang jenis pengetahuan. Setidaknya secara garis besar kita dapat membagi pengetahuan ke dalam dua bagian besar. Yang pertama yang disebut dengan common sense atau pengetahuan biasa, dan yang kedua adalah pengetahuan ilmiah.
common sense atau pengetahuan biasa itu diperoleh dari pengalaman sehari-hari, memiliki karakteristik seperti cenderung tetap, bersifat peniruan, diwarisi dari masa lampau, sering kabur atau ambigu dan memiliki arti ganda, serta tidak teruji kebenarannya. Sedangkan pengetahuan ilmiah itu dicirikan oleh beberapa tanda seperti pengetahuan ilmiah itu bersifat akumulatif, yang kedua konsensual atau konsensus, kemudian tidak mutlak, milik bersama, bisa terjadi kesalahan dan objektif. Dari sini kita bisa melihat bahwa secara garis besar jenis pengetahuan yang biasa itu adalah sesuatu yang dialami sehari-hari dan tidak perlu adanya penyelidikan yang lebih mendalam. Karena ia cenderung tetap, kemudian bersifat peniruan serta dapat diwarisi dari masa lampau. Sebagai misal, pengetahuan bahwa api itu panas bisa jadi itu sesuatu yang diwarisi dari masa lampau. Dan tentu saja bersifat tetap dan bersifat peniruan dari dulu sampai sekarang api itu panas. Tetapi pengetahuan ilmiah itu akan terus-menerus berganti, artinya bukan kemudian terhapuskan. Penemuan atau pengetahuan ilmiah yang sebelumnya tetap ada, tetapi kemudian bisa jadi sudah tidak relevan pada di masa depan atau di masa sekarang. Begitu. Maka tidak ada yang mutlak. Tidak ada yang mutlak dan sesuai dengan kesepakatan bersama di antara masyarakat akademis. Yang selanjutnya kita juga bisa membagi pengetahuan itu dari pembagian pengetahuan filosofis ilmiah dan pengetahuan agama atau religius. Pengetahuan filosofis atau ilmiah tadi sebetulnya yang sudah kita bahas, bahwa pengetahuan ilmiah, pengetahuan filosofis itu memiliki ciri-ciri yang tadi, yaitu akumulatif, konsensual, milik bersama, objektif, kemudian tidak mutlak dan seterusnya. Sementara pengetahuan agama atau pengetahuan religius adalah pengetahuan atau kebenaran yang bersumber dari agama. Artinya pengetahuan atau kebenaran yang dimiliki, yang dipahami, yang dirasakan oleh seorang manusia, tapi bersumber dari ajaran suatu agama, ajaran tradisi keagamaan. Ini disebut dengan pengetahuan agama atau religius. Maka ia nanti juga akan kita bahas lebih rinci, karena dia bersifat agama atau bersifat agamis atau bersifat religius, maka sebetulnya pengetahuan atau kebenaran ini tidak perlu ada penyelidikan lebih jauh melalui katakanlah upaya-upaya indrawi atau empiris dan upaya-upaya rasional. Begitu. Nah, dari dua garis besar tadi kita kemudian bisa merinci 4 jenis pengetahuan. Common sense, pengetahuan biasa yang dicirikan dengan diperoleh atau pengetahuan biasanya diperoleh dari pengalaman sehari-hari tanpa metode ilmiah. Contoh air mendidih kalau dipanaskan itu adalah contoh sehari-hari. Lalu pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge itu diperoleh melalui metode ilmiah yang sistematis, rasional, dan empiris. Misalkan teori belajar, hukum Newton, dan teori-teori lainnya. Lalu pengetahuan filsafat atau pengetahuan filosofis, philosophical knowledge, cirinya bersifat reflektif dan kritis terhadap dasar-dasar pengetahuan itu sendiri. Contoh, dimunculkan pertanyaan, apa itu belajar? Apa hakikat kebenaran ilmiah? Lalu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar pada pertanyaan radikal lainnya. Lalu yang keempat ada pengetahuan religius atau revealed knowledge, revelation, pewahyuan. Jadi
Pengetahuan ini dicirikan dengan berdasarkan pada wahyu ilahi menjadi sumber nilai dan makna. Contohnya adalah Al-Quran, Sunnah, doktrin-doktrin teologis, dan sebagainya. Dari sini kita bisa lihat bahwa jenis pengetahuan kalau dirinci lagi akan menimbulkan 4 jenis. Yang pertama common sense atau pengetahuan biasa, yang kedua scientific knowledge, pengetahuan ilmiah, yang ketiga philosophical knowledge atau pengetahuan filosofis atau filsafati, dan yang keempat revealed knowledge atau pengetahuan religius. Nah, memasuki pembahasan yang selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kita akan mendiskusikan mengenai sumber pengetahuan. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai jenis pengetahuan, maka selanjutnya kita akan membahas tentang sumber pengetahuan. Jenis pengetahuan yang 4 tadi, scientific knowledge, common sense, lalu kemudian philosophical knowledge, dan revealed knowledge, itu pada prinsipnya bersumber dari 4 sumber ini. Yang pertama sumber indrawi atau empiris. Tokoh atau tradisinya ada John Locke dan Al-Biruni kalau dalam Islam. Indra atau empiris itu artinya melalui pengamatan langsung dan pengalaman empiris. Artinya pengetahuan itu bersumber melalui pengamatan langsung dan pengalaman empiris. Ini yang disebut dengan empirisme sebagai salah satu aliran utama dalam epistemologi. Lalu yang kedua ada akal atau rasio atau rasionalisme. Tadi sudah disebutkan tokohnya Descartes, ada Ibnu Sina juga dalam Islam. Apa yang maksud dengan akal atau rasio sebagai sumber pengetahuan? Artinya pengetahuan atau kebenaran itu didasarkan pada penerapan logis dan deduktif. Lalu yang ketiga ada intuisi atau intuisionisme, tokoh atau tradisinya ada Henrik Bergson kalau di barat. Kalau di timur, di kalangan umat Islam ada Al-Ghazali. Maksudnya, sumber pengetahuan itu didapatkan secara langsung tanpa proses rasional panjang dan seringkali bersifat spiritual. Makanya intuisi itu adalah sesuatu yang kadangkala itu sulit untuk dibuktikan secara rasional dan juga dibuktikan secara empiris. Sama dengan sumber wahyu. Itu dalam epistemologi Islam, wahyu adalah sumber pengetahuan tertinggi untuk memberi arah dan nilai. Ini adalah sesuatu yang dalam Islam mesti berada posisinya paling tinggi. Wahyu itu adalah otoritas tertinggi dalam sumber pedoman umat Islam. Itu. Maka dalam epistemologi Islam, wahyu adalah sumber tertinggi. Baru kemudian di bawahnya ada ijtihad dan seterusnya. Pembahasan selanjutnya, saudara-saudara sekalian, adalah mengenai proses pengetahuan. Dalam proses pengetahuan, kita mengetahui adanya 2 proses. Yang pertama yang disebut dengan a priori, dan yang kedua yang disebut dengan a posteriori. A priori adalah pengetahuan yang terjadi tanpa adanya atau melalui pengalaman baik indera maupun batiniah. Artinya, a priori adalah pengetahuan yang mendahului pengalaman. Ia lahir dari rasio, bukan dari pengamatan atau pengalaman empiris. Itu. Contohnya misalkan pengetahuan matematis atau logis, seperti 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Atau misalkan jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Artinya, pengetahuan a priori itu mengindikasikan atau mengandaikan kita untuk tidak perlu melihat benda nyata untuk tahu itu benar. Karena lewat akal sehat dan penalaran logis, kita bisa menilai bahwa sesuatu itu benar. Dengan kata lain, a priori itu, pengetahuan a priori itu lahir dari akal sebelum pengalaman.
ini yang kemudian menurut Immanuel Kant disebut sebagai pengetahuan yang niscaya, pengetahuan yang pasti benar di semua kondisi. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan a posteriori. A posteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman, atau bisa juga diartikan sebagai pengetahuan yang mengikuti pengalaman. A posteriori lahir setelah adanya pengamatan melalui indera, baik melihat, mendengar, merasakan, dan sebagainya, maupun secara batiniah, secara batin. Misalkan merasakan pengalaman psikologis. Sebagai misal, tadi juga sudah dicontohkan, api itu panas, air mengalir dari tempat tinggi ke rendah, atau anak-anak lebih cepat belajar dengan bermain. Nah, itu semua dapat disimpulkan, bisa sampai kepada kesimpulan demikian melalui pengalaman atau pengamatan terlebih dahulu. Itu tidak kemudian tiba-tiba mengatakan bahwa anak-anak lebih cepat belajar dengan bermain. Tapi itu adalah sebuah teori kesimpulan yang dilakukan berdasarkan pengamatan. Maka a posteriori adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Jadi singkatnya kita bisa menyebut a priori itu berpikir dulu baru mengalami, sedangkan a posteriori mengalami dulu baru berpikir. Nah, sementara dalam praksisnya, dalam praktik ilmiahnya, hubungan antara a priori dan a posteriori kita bisa melihat sebagai begini. Misalnya a priori itu karena dia adalah sesuatu yang terjadi tanpa adanya atau tanpa melalui pengalaman, maka ia bisa bersifat konseptual, bersifat teoritis. Gitu. Sesuatu yang dipikirkan lalu kemudian dialami. Gitu. A priori. Maka a priori dalam praktek ilmiah itu bisa diposisikan penggunaannya sebagai kerangka berpikir. Sementara a posteriori itu memberi bukti empiris, data, sumber, pengalaman nyata, dan seterusnya. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, ada aliran, ada sumber, lalu kemudian proses pengetahuan, dan selanjutnya ada alat-alat pengetahuan. Alat-alat pengetahuan setidaknya dari apa yang tadi sudah kita sampaikan, sudah kita bicarakan, ada 5 alat untuk bisa mengetahui. Yang pertama pengalaman indrawi atau sense experience, yang kedua akal atau nalar, yang ketiga otoritas atau authority, intuisi atau intuition, wahyu atau revelation. Nah, mungkin otoritas yang belum terlalu terbahas. Jadi otoritas ini maksudnya adalah otoritas sebagai alat pengetahuan, artinya kita bisa mengetahui atau seorang manusia bisa mengetahui kebenaran, bisa mengetahui ilmu pengetahuan melalui suatu yang ditentukan oleh pihak yang memiliki otoritas. Contoh kita ingat dalam sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, Mu'tazilah itu sempat dijadikan sebagai katakanlah mazhab resmi negara pada masa dinasti Abbasiyah. Lalu kemudian mereka banyak mengeluarkan pendapat-pendapat, dan salah satunya yang paling terkenal itu adalah tentang kemakhlukan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah hadis baru. Nah, Al-Quran adalah makhluk atau Al-Quran itu adalah sesuatu yang baru menjadi sebuah pengetahuan pada masa tersebut. Melalui alat apa? Melalui adanya otoritas yang diberikan oleh khalifah kepada Mu'tazilah. Maka ketika ada yang berbeda dengan pandangan Mu'tazilah, langsung dikriminalisasi. Artinya pengetahuan itu bisa disebarkan, bisa didiseminasikan,
dan bisa dianggap sebagai suatu kebenaran mutlak kalau adanya pengaruh dari otoritas yang berwenang. Gitu. Maka ini sebetulnya nyambung dengan teori yang sering dikemukakan oleh anak-anak filsafat sebetulnya tentang teori discourse and Michel Foucault, pokoknya Michel Foucault, relasi kuasa dan wacana. Jadi suatu wacana itu bisa muncul sebagai suatu kebenaran ya, atau sebagai suatu yang bersifat ortodoks, sesuatu yang bersifat benar, sesuatu yang benar, sesuatu yang diakui kebenarannya kalau ada permainan dari otoritas, baik itu otoritas keilmuan, otoritas keagamaan maupun otoritas pemerintah. Itu yang dimaksud dengan authority atau otoritas. Lalu yang selanjutnya, sarana pengetahuan. Setidaknya sarana pengetahuan itu ada bahasa dan logika. Setiap pengetahuan baru bisa menjadi ilmu ketika ia bisa diungkapkan dan dipikirkan secara logis. Artinya sesuatu yang bisa disebut sebagai ilmu itu mesti diungkapkan melalui bahasa dan dipikirkan secara logis. Namun, tidak berarti semua pengetahuan itu hanya berasal dari bahasa dan logika. Lalu apa yang disebut dengan bahasa? Bahasa adalah alat menyatakan dan menyampaikan pengetahuan secara lisan ataupun tulisan. Dengan bahasa, sesuatu menjadi terkomunikasikan. Karena ia terkomunikasikan, terungkapkan, maka pikiran itu menjadi criticable, examinable, dan inheritable. Bisa dikritisi, bisa diuji, dan bisa diwariskan. Oleh karena itu, bahasa karena posisinya sedemikian penting, dapat disebut sebagai medium sosial pengetahuan. Sementara logika adalah alat menyusun dan menilai kebenaran berpikir. Jaminan agar pengetahuan tidak asal-asalan, tidak kontradiktif dan rasional, membedakan pendapat yang benar dan yang hanya tampak benar. Juga struktur berkaitan dengan struktur internal pengetahuan. Itu. Singkatnya, kita bisa mengatakan bahwa bahasa itu membuat pengetahuan dapat dikomunikasikan, sedangkan logika membuat pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, bagaimana posisi pengetahuan non-logis? Sebagaimana tadi sudah kita singgung, bahwa ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak menggunakan rasio, tidak menggunakan akal, dan tidak menggunakan logika. Apakah ia dapat dipertanggungjawabkan? Jawabannya akan kita diskusikan di part 2.